baru lima, bagi tak ukur, dan di bawah rumah deh, mama ada kerja upi bawah ulangi, mama pun semangat udah bawah lima, kerja kaya bangun tak agak kerja banyak ukur di hari ke maka kau pun tak agak banyak ukur manusia di todoroh ke agak besar di berjalan besar di waktu itu bukan itu, maku di kerja lah ke kerja kaya itu tidak itu. Temukan yang jadi pendampingku. Semoga ku mohon kita akan memberikan sambutan yang begitu luar biasa pada siang hari ini, di mana kedua mempelai akan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberikan senyum yang manis kepada kedua mempelai, karena mereka bersukacita pada siang hari ini. Kasihmu, kasihku
kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus, kami memberi dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. secara khusus untuk kedua mempelai. Firman hari ini datang kepada kita supaya keluarga yang dibangun itu dipimpin oleh firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Karena firman Tuhanlah yang menjadi terang, kekuatan yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Biarlah hati kita seperti tanah yang gersang merindukan aliran sungai. Terima kasih Tuhan. Seperti itu sayang haus lilitin doa kita semua.
menjalani kehidupan berkeluarga. Firman ini bukan hanya untuk mereka berdua, tapi untuk setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita semuanya hari ini bersuka cita. Pernikahan ini walaupun agak gimana saya bilang, agak kita buru-buru semuanya. Bukan karena buru-buru waktu, tapi karena ya barangkali banyak diskomunikasi. Dan juga peneguhan nikah ini kita tidak laksanakan di gereja, tapi di tempat ini biar sekaligus acara adat bisa dilaksanakan, nggak sibuk kemana-kemana. Jadi ada kekurangan sedikit banyak, tapi itu tidak mengurangi, sekali lagi tidak mengurangi makna pernikahan hari ini. Amin. Jadi pengantin berdua sudah siap untuk menjalani kehidupan berkeluarga? Sudah siap? Saya suka bilang begini, sudah siap untuk mengalami banyak masalah dalam hidup? Jadi jangan kita mengira kalau berkeluarga itu enak-enak. Saya mau bilang, begitu engkau diteguhkan, diberkati nikahmu hari ini, begitu pula engkau di depanmu sedang akan menghadapi begitu banyak masalah dalam hidup. Kalau kalian berdua nggak percaya, tanya sama yang sudah nikah. Ya, tanya sama yang sudah nikah. Jadi seperti itu. Jadi tapi oleh karena itu, sebelum menghadapi banyak masalah, dengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya masalah itu bisa kita hadapi bersama-sama. Amin. Jadi kalau ada nanti nasihat-nasihat, bilang keluarga, orang tua nasihat, udah pokoknya tenang, dalam hidup keluarga itu enak, nggak ada masalah, bilang stop. Pak pendetaku bilang tidak, salah. Ya, karena kita akan begitu banyak menghadapi masalah dalam hidup ini. Tetapi satu hal, kalau kita melandasi kehidupan keluarga kita dengan firman Tuhan, percayalah semua masalah akan kita hadapi, dan masalah-masalah itu bisa menjadi berkat untuk hidup kita. Yang penting tunduk pada Tuhan, bukan tunduk pada manusia. Seperti kita yang sudah ngobrol-ngobrol kemarin ya. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan tadi sudah dibacakan, saya akan baca ulang tapi nggak panjang, dari ayat 22 sampai 25, yaitu Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hari ini seringkali dalam pernikahan ayat ini kita baca. Dalam pernikahan seringkali ayat ini dibacakan. Jarang kali kita pergunakan di dalam kehidupan keluarga kita. Padahal sudah jelas perintah Tuhan di dalam firman ini dikatakan di sini. Hai istri, tunduklah kepada suami. Tapi suami pun jangan mentang-mentang karena dengar firman Tuhan ini, hai istri tunduk pada suamimu, jadi suka-suka. Tunduk di sini bukan berarti antara bos dan anak buah. Istri tunduk sama suami bukan karena suami itu bos, bukan karena suami itu pemimpin besar. Akhirnya suami senang-senang sama istri. Bukan. Tunduk yang diajarkan Tuhan hari ini
benar atau betul? Semua di sini. Jadi contoh, saya pendeta, kalau istri saya udah mulai banyak ngomong saya begini. Istri saya ada tidak boleh istri kasih saran, boleh istri kasih masukan, tetapi bukan istri jadi pemimpin. Istri harus bisa dengar-dengaran dengan suami, tapi suami bukan harus jadi otoriter. Jadi karena istri barangkali di sini, maaf ya, suaminya kan pendidikannya lebih tinggi dari suami kan, sarjana kan, ya. Jangan pernah kau pendidikanmu lebih tinggi dari suami, suka-suka sama suami, merasa jauh lebih pintar dari suami. Tuhan tidak suka. Istri harus tunduk atas otoritas suami. Katakan semua amin. Jangan sekarang aja. Nanti kalau saya lihat kau marah-marah sama suami dikit pasti saya marah. Saya pasti tegur. Istri tunduk sama suami. Untuk apa itu? Gunanya apa? Supaya hidup keluargamu diberkati Tuhan. Syarat untuk hidup keluarga diberkati Tuhan, istri harus tunduk sama suami. Jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih hebat. Aku pintar, aku cantik, jadi suka-suka. Jangan. Tuhan tidak berkehendak atas hal itu. Yang kedua, tunduk juga bicara setia. Nanti ada janji nikah setia sampai akhir hayat, gitu ya. Setia. Tapi jangan setianya ngawur-ngawur. Ada juga orang setia, istrinya mau mati, waktu pacaran bilang kita sehidup semati, begitu kau mati aku gak mau, aku kawin lagi, gitu kan. Gak usah terlalu dibual-bual, gombal-gombal gitu ya. Setialah istri terhadap suamimu, setia melayani dia, setia. Kalau suami lagi susah, istri harus ikut susah. Kalau suami lagi bersuka cita, istri pun ikut bersuka cita. Itu namanya berjalan seiring. Amin. Ya. Sebelum kita melaksanakan pemberkatan nikah ini, perlu kalian mendengarkan titah nikah dari gereja kita, yaitu Gereja Isa Al-Masih Medan. Kalian berdua telah datang di rumah Tuhan supaya nikah kalian berdua diteguhkan di hadapan hadirat Tuhan Allah dan menerima berkat-berkatnya. Sebelum saudara melangsungkan pencatatan nikah secara hukum di hadapan pegawai catatan sipil, sebab itu hendaklah saudara berdua mendengarkan firman Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sabdanya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan sendiri menjadikan untuk Adam seorang penolong baginya. Dengan ini ia hendak menyatakan kepada kita bahwa sekarang juga Tuhanlah yang menjodohkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi kalian berdua, percayalah kalian bahwa Tuhan yang mempersatukan kalian. Ini kata firman Tuhan. Kalau kalian tidak percaya, kita batalkan nikah ini. Ya, kalian percaya? Maka supaya kalian berdua hidup menurut firman Tuhan di dalam nikahmu ini, hendaklah yang pertama dengan penuh tanggung jawab saudara setia menolong satu dengan yang lain di dalam segala perkara sekarang dan selama masa hidup. Yang kedua, dalam nikah itu Tuhan Allah mempertanggungan kepada kalian berdua tugas yang harus diterima dengan perasaan penuh tanggung jawab, yaitu akan membentuk keluarga.
Bila Tuhan mengaruniakan anak-anak kepadamu, hendaklah dengan penuh tanggung jawab kalian mendidik dia dalam pengenalan takut dan taat kepada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus. Hendaklah saudara berdua bersama-sama secara tubuh, jiwa dan roh membentuk satu persekutuan yang kudus dan benar, dan demi kuasa Yesus Kristus dapat menolak dan melawan pencobaan daging dan kuasa nafsu duniawi. Dengarlah sekarang dalam perjalanan hidupmu akan perjanjian Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalan Tuhan. Di mana hidup pengasihan, di sanalah disuruhkan Tuhan tiap hari dalam permintaan doa bersama dan dalam membaca firman Tuhan bersama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mempelai berdua, silakan berdua. Maju ke depan. Saudara Helpius Nduru dan Sunia Masanda Laia, saya selaku hamba Tuhan akan mengajukan 3 buah pertanyaan yang harus kalian jawab dengan mengatakan ya dengan segenap hati. Yang pertama, apakah saudara dan saudari mengakui di sini di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudara berdua yang engkau akan terima sebagai istri atau sebagai suami yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidupmu? Bagaimanakah jawaban kalian berdua? Sama-sama, 1, 2, 3. Ya dengan segenap hati. Ya dengan segenap hati. Ya. Apakah saudara berdua akan hidup kudus dengan istri atau suamimu sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara setiamu dan percaya menurut Alkitab? Bagaimanakah jawaban kalian berdua? Apakah saudari akan menaati perintah Tuhan yang mengatakan apa yang telah dipersatukan dan dijodohkan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Bagaimanakah jawabannya? Dengan segenap hati. Kalian berdua sudah menjawab ketiga pertanyaan tadi. Sekarang kalian berdua berhadapan-hadapan. Engkau sudah mengambil keputusan untuk menjadikan Sunia Marsanda Laia menjadi istrimu. Tetapi sebelum kalian berdua diberkati oleh Tuhan, ucapkanlah janji nikahmu hari ini. Pegang tangannya. Melihat contekan. Yang penting waktu menikah nggak nyontek nanti ya. Pegang tangan istrimu, calon istrimu. Ya, pegang tangannya, salaman kalian. Pegang kertasnya kan, pegang kertasnya. Bingung karena contekan? Katakanlah janji nikahmu hari ini. Saya Helpius Nduru mengambil engkau Sunia Marsanda Laia sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan menyayangi engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan dan kekurangan, dalam kondisi sehat maupun sakit, sehingga kematian memisahkan kita. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar itu. Sekarang saya tanya sama kita semua. Siapa tadi yang mengisi buku tamu di depan? Angkat tangan. Yang hadir, yang mengisi buku tamu. Angkat tangan, gak usah malu-malu. Dan kalau nanti ada yang belum mengisi, tolong mengisi ya.
karena ini penting bagi gereja. Jadi hari ini Helpelius sudah mengucapkan janji nikahnya, dan yang menjadi saksinya adalah kita semua yang ada di tempat ini. Kalau dia nanti mengingkari janjinya, saya akan cari Bapak Ibu sekalian untuk jadi saksi, karena Bapak Ibu menulis buku tamu di sana. Jadi saudaralah yang ditunjuk Tuhan untuk jadi saksi terhadap pernikahan mereka berdua. Jadi saudara sudah mendengar pernyataan Helpelius, nanti kita pegang itu untuk seterusnya. Sunia, setelah suami mengucapkan janji nikah, sekarang ucapkanlah janji nikahmu kepada suami. Kita dengar semuanya, dan kita yang akan jadi saksi untuk itu. Saya Sunia Marchandalaya menerima engkau Helpelius menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam kondisi sehat maupun sakit, sehingga kematian memisahkan kita. Kalian berdua sudah mengucapkan janji nikah. Sekarang Helpelius, sebagai ikatan pernikahan kalian, engkau akan menyematkan cincin ini ke tangan istrimu. Cincin ini terbuat dari emas. Benar dari emas atau imitasi? Dari emas. Cincin ini terbuat dari emas. Emas murni. Bicara keberhargaan, bicara kekudusan, dan bicara banyak hal untuk emas ini. Emas ini bulat, tidak ada ujungnya. Demikian juga pernikahan kalian, tidak akan ada ujungnya, hanya maut yang akan memisahkan. Oleh karena itu, letakkanlah ini di jari manis istrimu Helpelius, dan sekaligus ucapkanlah kata-kata cintamu sama dia. Saya mengasihi engkau dan dengan mengikat dengan cincin ini. Memang agak susah. Sudah masuk? Sunia, engkau sekarang sudah diikat oleh cincin pernikahan oleh Helpelius. Oleh karena itu, engkau pun harus mengikat dia dengan hal sama, dengan kekudusan, dengan keberhargaan. Dan seperti cincin ini tidak ada ujungnya, demikian juga cintamu, kasih terhadap dia tidak ada ujungnya sampai maut yang memisahkan. Sematkanlah cincin ini ke tangan suamimu, jadi manis suamimu, dan ucapkanlah kata cinta. Aku mengasihi engkau dan mengikat cincin ini. Kembali kalian berhadapan ke saya. Kita akan memberkati pernikahan kalian hari ini. Letakkan tanganmu di atas Alkitab dua-dua. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari orang tua dekat kembali. Orang tua dua-duanya dekat kembali. Orang tua dekat kembali. Orang tua dekat kembali.
Tolong suami istrimu, bukan calon lagi, tetapi hari ini kalian berdua sudah diberkati dan sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena itu, engkau Hepelius dan Suni, bertindaklah sebagai suami dan bertindaklah sebagai istri yang sudah diberkati Tuhan. Baik, yang lainnya silakan kembali ke tempat. Hepelius, bawalah hari ini istrimu untuk menyalakan lilin yang ada di sana, yang menandakan kehidupan keluargamu sudah dimulai. Biarlah lilin ini juga menandakan bahwa terang Kristus ada di dalam kehidupan keluargamu. Bawalah istrimu, hidupkanlah lilin pernikahan kalian saat ini. Lilin ini menandakan kehidupan keluarga kalian sudah dimulai. Dan biarlah terang Kristus juga ada dalam keluarga kalian, dan keluarga kalian pun menjadi terang bagi banyak orang. Hepelius, setelah engkau menyalakan lilin bersama istrimu, menandakan kehidupan keluarga kalian sudah dimulai. Saat ini bawalah persembahan sulung kalian sebagai suami istri, persembahan sulung yang sudah kalian persiapkan. Masukkanlah ke kotak itu sebagai persembahan kalian sebagai satu keluarga yang baru untuk Tuhan. Arti persembahan sulung adalah awal dari segala sesuatu persembahan mereka kepada Tuhan. Mereka bersama-sama memberikan, tidak ada tertutup, tapi mereka sehati dan sepakat untuk memberikan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini juga setelah mereka diberkati akan ada penandatanganan piagam pernikahan. Oleh karena itu, mari silakan dipersiapkan. Ya udah, tetap. Mari kita di sebelah sana.
Baik, mari pengantin kembali di sini diserahkan oleh Bapak Gia. Diberkati, berikanlah hari ini penghormatan kepada orang tua kalian. Galvelius, bawalah istrimu kepada orang tua untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Bawa istrimu Galvelius kepada orang tua. Bersamamu Yesus Tuhan.
Yesus Kristus, biarlah kasih dan anugerah Allah yang melampaui segala akal memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terutama kehidupan pengantin berdua. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dalam ibadah pemberkatan hari ini. Mulai saat ini sampai nanti berkat-berkat-Mu Kau limpah-limpahkan atas hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Kepada keluarga Helpelius, siapapun yang mewakili untuk mengucapkan kata-kata ucapan terima kasih untuk setiap jemaat yang ada atau ada pemberitahuan yang lain, kami persilahkan. Terima kasih kepada pagi hari ini yang telah diserahkan kepada hari ini bahwa pernikahan ini menjadi pernikahan yang baik. Terima kasih atas keluarga kami, terlebih-lebih undangan kami. Kami terima kasih bahwa yang memaafkan selalu cerita ini. Sebenarnya kami berterima kasih karena pernikahan ini pada hari ini sudah ya kan, yang sudah dilaksanakan apa namanya ya, itulah kami yang bawa pada hari ini. Kami terima kasih ya Om. Baru satu kali ini. Baik, sekarang dari pihak keluarga Sunia. Baik, terima kasih. Ini kata tadi namanya Gereja Isa Al-Masih. Dia GIA. Terima kasih. Ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari Gereja Isa Al-Masih ini untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Kami minta terima kasih atas semua pelaksanaan pesta pernikahan adik kami pada hari ini, baik kepada Pak Pendetanya, kepada seluruh pengerja-pengerja di gereja di sini. Ya, tidak ada yang bisa kami ucapkan selain mengucapkan terima kasih dan tidak ada balasan dari kami. Semoga Tuhan akan membalasnya kepada Bapak. Kalau ada kekurangan kami memohon maaf. Terima kasih. Salam. No ifa bebelo balangi sidarwaniha ni o masyenawa bazi sambwa fongambate ni tehega nama
Pernikahan pada siang hari ini, langsung saja tata tertib acara pernikahan Helpilius Duru dan Sunia Marcanda Laia SIP pada hari tanggal Kamis 18 Februari 2021. 1. Kata pembukaan dari pembawa acara. 2. Keluarga mempelai perempuan dipersilakan masuk di dalam ruangan. 3. Keluarga mempelai laki-laki dipersilakan masuk di dalam ruangan. 4. Kedua mempelai dipersilakan masuk. 5. Vanema Tome atau sama baik? Langsung mulai. Baik, langsung kita mulai pada yang pertama. Kata pembukaan dari pembawa acara kita anggap sudah selesai. Kedua, keluarga mempelai perempuan dipersilakan masuk di dalam ruangan yang telah disediakan. 3. Keluarga mempelai laki-laki dipersilakan masuk di dalam ruangan. Anggap sudah selesai. 4. Kedua mempelai dipersilakan masuk. Dan sebelum pengantin baru memasuki ruangan, saya mohon kepada saudara saya Suniman untuk menyumbangkan sebuah lagu. Inilah saudara kita yang mau menyumbangkan sebuah lagu.